kelas biologi A semester 4. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS dari mata kuliah ekologi umum, yaitu mengenai interaksi populasi antar makhluk hidup atau faktor biotik. Nah, ada beberapa video yang akan saya tampilkan, yaitu video yang telah saya ambil dari observasi langsung, yaitu di mana terdapat beberapa interaksi populasi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Interaksinya itu berbagai macam ya, ada yang dari simbiosis, kemudian predasi, ada juga kompetisi, dan yang lain sebagainya. Di next video akan disajikan berbagai macam jenis interaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Untuk itu, simak videonya. Pada video yang pertama, itu adalah salah satu bentuk interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Nah, interaksi yang termasuk dalam video itu adalah interaksi simbiosis, di mana simbiosisnya itu simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik antar makhluk hidup yang saling berdampingan. Nah, hubungan timbal baliknya itu kaitannya sangat erat, di mana hubungan timbal baliknya itu dibagi menjadi 3. Ada simbiosis mutualisme, ada komensalisme, dan parasitisme. Yang ada dalam video adalah contoh dari simbiosis mutualisme, di mana kupu-kupu dan bunga merupakan makhluk hidup yang berdampingan dan mempunyai interaksi yang saling menguntungkan satu sama lain, di mana kupu-kupu itu akan mendapatkan nektar atau madu dari tanaman yang ia hinggapi. Kemudian bunganya tersebut mendapatkan keuntungan, yaitu dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu yang hinggap. Nah, itu merupakan salah satu bentuk interaksi populasi berupa simbiosis. Pada video selanjutnya, yaitu ditemukan interaksi populasi antara pohon dan juga tumbuhan paku, di mana simbiosis tersebut adalah merupakan contoh dari simbiosis komensalisme. Kenapa dikatakan begitu? Karena pohon yang ditumpangi oleh tumbuhan paku itu tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Nah, sedangkan tumbuhan pakunya itu mendapatkan keuntungan dari pohon tersebut, karena tumbuhan paku tersebut bisa mempunyai tempat untuk menempel atau tinggal, yaitu di pohon. Nah, kemudian kenapa pohon tidak dirugikan? Karena tumbuhan paku tersendiri adalah tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri atau bisa berfotosintesis. Pada video selanjutnya ditemukan interaksi populasi antara daun jati dan juga bakteri Stemphyllum sp. Nah, di mana daun jati tersebut terlihat bahwa daunnya itu berwarna kuning, kemudian mengering dan juga gugur. Nah, ternyata hal tersebut adalah disebabkan karena adanya simbiosis parasitisme, di mana salah satu pihaknya diuntungkan dan yang satunya dirugikan. Di mana pihak yang dirugikan adalah pohon jati tersebut, karena pohon jati tersebut terkena penyakit dari paparan bakteri Stillum sp. Nah, di mana Stillum sp ini hinggap di inangnya atau di pohon jati itu untuk mengambil atau menyerap makanan hasil dari fotosintesis daun jati tersebut. Jadi terjadi sebuah interaksi populasi di mana interaksinya adalah bentuknya simbiosis parasitisme. Pada video selanjutnya ditemukan interaksi populasi, yaitu ada sekumpulan atau populasi ayam yang sedang memakan padi atau produsen satu kita sebut. Nah, ayam tersebut merupakan
predasi atau juga predator yang memangsa padi atau produsen satu. Nah, di situ disebutkan predasi karena ada peristiwa makan dan dimakan. Nah, jadi predatornya itu ayamnya, kemudian yang dimangsanya itu padi atau produsen satu. Nah, itu merupakan interaksi populasi yang sifatnya predasi. Yaitu ada hubungan interaksi populasi yang sifatnya itu kompetisi. Kompetisi di sini berarti hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya atau antar populasi yang sifatnya itu bersaing atau berkompetisi, di mana persaingannya itu bisa berupa mencari tempat tinggal atau berupa memperebutkan sumber daya alam seperti makanan atau memperebutkan pasangan. Nah, dalam video terdapat interaksi populasi berupa sekumpulan ayam yang sedang memperebutkan sumber daya makanan berupa cacing yang ada di tanah, di mana mereka berebut sumber daya tersebut, yaitu berupa cacing, untuk dijadikan makanan seperti itu. Cukup sekian penjelasan mengenai interaksi populasi antara makhluk hidup atau faktor biotik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.